Halo, Sobat FSQ. Kembali lagi di FSQ Talk, masih di topik seputar Food Safety and Quality, di mana episode kali ini kita akan membahas salah satu program PRP atau GMP, yaitu Medical Screening. Medical Screening, sebagian banyak orang sudah mengetahui gitu ya, bahwa ini adalah salah satu program persyaratan dasar untuk memastikan karyawan-karyawan yang bekerja di area pengolahan makanan itu tidak membawa penyakit yang bisa ditularkan melalui makanan. Oke, jadi seperti biasa ya, kita akan kasih opsi gitu ya. Jadi ada regulasi yang sifatnya adalah basic, itu general, kemudian ada yang meningkat ke medium, dan juga ke regulasi yang memang benar-benar ketat dan juga diterima secara internasional. Bahwasanya medical screening-nya ini harus berkala. Yang menentukannya harus organisasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang memang sudah cukup valid menurut mereka. Oke, mungkin sedikit menambahkan, jadi interval dan juga jenis penyakit mungkin ya Hesti ya. Di sini juga jenis penyakit yang diperiksa juga menjadi kewenangan perusahaan. Iya, betul. Mau ngikutin standar yang mana, misalkan ikut yang FDA, WHO tadi gitu ya, yang 3 jenis penyakit, atau ikut anjuran BPOM mungkin, atau standar internal ya, karena disesuaikan kita ini dengan manufaktur apa sih gitu ya, apakah susu, daging, telur gitu ya, coklat dan lain-lain, itu kan memang ada jenis-jenis bakteri tertentu yang spesifik. Nah, itu menjadi kewenangan organisasi dengan disertai standar maksudnya acuan referensi yang kuat gitu ya. Oke. ISO-TS, kemudian masih yang masuk benchmarknya GFSI, kita punya BRC Global Standard untuk food ya, di issue 8 ya. Jadi di sini ada di pasal 7 gitu ya, spesifiknya di 73. Jadi nanti di 73 ada 731, 732 dan 733. Nah, ini persyaratan terkait medical screening gitu ya, secara umumnya ya. Apa saja sih yang diminta di sini gitu ya. Jadi secara general di sini menyatakan bahwa karyawan ya itu harus aware gitu ya, harus peduli, harus paham ketika ada gejala-gejala infeksi atau penyakit yang bisa menular lewat makanan. Gitu ya. Jadi mereka harus dikasih sosialisasi, dan kalau memang mereka merasa sakit, sama seperti regulasi sebelumnya, itu harus lapor dan harus istilahnya dikeluarkan dulu dari area produksi. Nah, itu persyaratan yang pertama, sama dengan yang tadi. Kemudian harus punya prosedur juga untuk sebagai ketetapan ya, bahwa karyawan itu harus termasuk yang sementara gitu ya, itu harus tahu di mana dia mungkin tertular gitu ya, dari karyawan mana yang tertular gitu ya. Jadi harus ada pelaporan. Di sini disebutkan mekanisme illness notification prosedur untuk karyawan. Ya, jadi gitu ya, Sti, betul ya? Ada prosedurnya ya. Jadi kalau yang tadi memang disuruh lapor, tapi tidak spesifik harus ada prosedur tertulis. Tapi kalau di RT ini udah detail banget nih, persyaratannya harus dilengkapi dengan prosedur. Dan juga prosedur tersebut harus disosialisasikan. Iya, dan maksudnya ketika dia lapor, kira-kira teman kanan kirinya lagi kerja ini siapa saja. Nah, benar, kadang kan kita nggak sadar ya. Kira-kira bakal tertular atau tidak. Jadi harus ada illness notification tadi, prosedur atau bisa bentuk instruksi kerja atau SOP gitu ya, dalam lingkup medical screening. Mereka harus aware, disosialisasikan kalau ada gejala-gejala ketika sedang bekerja, harus info ke atasannya mungkin atau ke FSTL-nya, dan kira-kira siapa yang habis kontak dengan dia gitu ketika dia sakit. Karena kan kalau penularan penyakit ini kan nggak kelihatan gitu ya, beda dengan kontaminasi fisik gitu. Kalau kontaminasi fisik kelihatan nih, ada batu, ada rambut gitu misalnya. Tapi kalau penularan penyakit ini virusnya itu ukurannya sangat mikro ya, jadi kayak seperti mikroba gitu, nggak kelihatan. Tiba-tiba kena aja. Iya, betul. Ya, jadi di sini penekanannya adalah pertama awareness, pemahaman karyawan bahwa jenis-jenis gejala penyakit yang menular lewat makanan itu apa. Jadi itu yang perlu dilakukan kalau standarnya BRC.
Jadi mereka tahu dan ketika mereka merasakan mereka segera lapor ke atasannya. Itu yang 731 ya. Kemudian di 732 ya, ketika ada tamu dan kontraktor ini juga dikendalikan, Esti. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi tamu dan kontraktor ini juga harus dikasih briefing ya. Biasanya ketika mau masuk area produksi itu ada formnya ya, di tamu atau kontraktor yang akan masuk area open product area, mereka akan ngisi checklist yang menanyakan status kesehatannya hari ini dan juga mungkin riwayat kesehatan sebelumnya. Jadi memang harus dipastikan dalam bentuk health questionnaire gitu. Hesti pernah nggak ketika masuk ke area produksi gitu ngisi kuesioner gitu ya? Betul? Sering sih, sering. Jadi Sering ya. sering banget. Jadi setiap kita mau melakukan kunjungan gitu ya, karena yang kita masuki ini adalah area yang sangat kritis, jadi kita selalu mengisi namanya form untuk kesehatan tamu. Jadi di sana ada beberapa pertanyaan gitu ya yang harus kita jawab dengan jujur. Jadi ini harus jujur ya, kita harus jujur bahwasanya apakah kita sakit, apakah beberapa bulan terakhir ya ke belakang ini kita pernah sakit apa. Nah, itu juga ditanyakan. Kemudian ada juga selain pertanyaan mengenai penyakit gitu ya, kalau misalnya kita membawa kacamata nih seperti Pak Alfi ya, yang menggunakan kacamata. Oh ya. Nah, itu kalau itu kan Kontaminasi fisik ya. Jadi formnya ini luas, jadi glass, bisa brittle plastik. mengendalikan kontaminasi biologi, kontaminasi fisik, dan juga kontaminasi yang lain. Jadi, nah, bedanya juga kalau di BRC ini, mungkin di standar yang lain tuh mungkin di open product area saja ya, gimana produknya memang belum terkemas. Tapi kalau di BRC persyaratan untuk tamu dan karyawan ini untuk wilayah cakupannya itu mulai dari raw material. Raw material, area preparasi, area proses, packing sampai storage area itu mereka harus dipastikan status kesehatannya gitu ya. Jadi kalaupun Bapak mau masuk area mana gitu ya, tamu atau kontraktornya, oh saya cuma ke area gudang nih, gudang finish good. Nah, di BRC juga diminta ngisi kuesioner tersebut. Ya, kalau di yang lain kan biasanya kalau nggak ke area produksi open product area, mereka tidak perlu ngisi. Tapi di BRC mulai dari raw material hingga ke storage area. Ya, packing dan storage area. Memang ada raw material yang sifatnya curah gitu kan, jadi nggak terkemas secara sempurna gitu kan. Itu juga ada beberapa perusahaan yang memang ada beberapa spot yang memang harus mengisi gitu ya form kuesioner tamu tersebut. Jadi dilihat lagi, ini ada potensi nggak barang memang akan kontak secara langsung. Iya, betul. Nah, itu di 732, kemudian yang terakhir ada di 733 ya. Di sini diminta ada prosedur ya melingkupi karyawan, kontraktor dan juga visitor ya mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika mereka mengalami sakit atau kontak dengan orang yang sedang terinfeksi. Ya, jadi nanti dibutuhkan advice gitu ya dari medical expert yang menanganinya gitu ya. Apakah ini infeksinya atau jenis penyakitnya ini menular lewat makanan atau tidak, artinya bisa bekerja di area produksi atau tidak. Nah, ini sih sebenarnya mirip dengan medical screening yang tahunan ya, Esti ya. Iya, betul. Betul ya. Jadi ketika ada karyawan, visitor atau kontraktor ya yang kontak dengan atau mengalami infeksi gitu ya, itu harus memberikan info ya. Jadi prosedurnya ini untuk mencegah kontaminasi ya, dan biasanya termasuk mutasi ya, sama ya. Jadi relokasi dari pekerjaan utamanya mereka. Jadi secara prinsip sama ya, karena semuanya itu bertujuan untuk mengendalikan ya kontaminasi penyakit tadi ya. Jadi semua regulasi terkait manufaktur tadi bilang kalau misalnya karyawan yang memang akan dipekerjakan di area produksi atau area open product gitu ya, itu harus melalui medical screening dulu.
Kemudian ada medical screening tahunan gitu ya untuk melihat apakah memang ada nggak yang memang tadinya nggak terinfeksi, kemudian terinfeksi karena setiap hari bertemu, berkomunikasi gitu ya, kan kita tidak tahu juga. Kemudian ada juga mengenai tamu ya, kemudian mengenai kontraktor yang akan masuk ke area produksi tadi harus mengisi form tamu ya, pengendaliannya seperti itu. Kemudian ada penyakit kulit dan lain sebagainya yang harus ditutup. Kemudian ada penyakit harian gitu ya, yang mungkin gejalanya ya prosedurnya sudah disosialisasikan. Kemudian gejala-gejala apa sih yang terlihat gitu ya, yang dirasakan sehingga nanti bisa dilaporkan gitu ya ketika karyawan tersebut mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, itu untuk manufaktur nih Pak Rofi. Jadi selain manufaktur ya, regulasi mengenai medical screening ini juga ada di industri terkait jasa boga. Ya, jadi jasa boga, betul, penting ya. Manufaktur, tapi di jasa boga juga penting ya, karena sama nih yang kita sajikan tuh makanan, kemudian dalam makanan ini juga bisa menjadi satu perantara gitu untuk menularkan penyakit dari penjamah makanan ke konsumennya tersebut. Apa tuh persyaratannya ada tidak? Ya apa? Ada. Beda, sama? Jadi di Permenkes ya nomor 1096 ini ada di pasal 6. Jadi setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja di jasa boga ini harus memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan, berbadan sehat dan juga tidak menderita penyakit menular ya. Tapi tidak disebutkan penyakit menularnya ini apa saja. Tidak seperti tadi persyaratan di CPPB IRT ya. Tadi yang pertama kan detail sekali ya jenis penyakitnya apa. Kalau di sini cuma statement aja, jadi harus berbadan sehat dan juga tidak menderita penyakit menular. Kemudian di nomor 2, ini tenaga penjamah makanan itu harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun. Jadi di sini intervalnya ditentukan oleh regulasi. Jadi tidak restorannya atau jasa boganya yang menentukan, tapi regulasinya sudah jelas di situ disebutkan bahwasanya interval untuk medical screening ini dalam 2 kali dalam 1 tahun. Jadi setiap 6 bulan sekali nih para penjamah makanannya ini harus dilakukan medical screening. Jadi intervalnya sudah jelas, tapi di sini untuk detail parameter penyakit yang harus diperiksakan tidak ada ketentuannya gitu ya. Jadi bisa ditetapkan secara internal dengan referensi atau acuan standar yang lainnya. Ya, tapi pengalaman dulu pernah PKL gitu ya, zaman masih jadi mahasiswa. Kan waktu itu saya PKL-nya bukan di manufaktur, tapi justru PKL-nya di jasa boga, di food catering service. ya, di food service untuk pesawat terbang. Jadi di sana untuk medical screening-nya itu ada beberapa penyakit yang tadi sumbernya dari WHO ya. Jadi ada Salmonella typhi, kemudian TBC, kemudian ada juga hepatitis ya, itu untuk yang tahunan. Jadi ada 1 tahun sekali. Kemudian ada juga yang intervalnya malah 3 bulanan ya, jadi lebih ketat lagi nih dari Permenkes 1096. Jadi ada namanya rectal swab. Rectal swab ini untuk melihat ada nggak bakteri patogen gitu ya yang ada di dalam para penjamah saluran pencernaan. Betul di saluran ya. pencernaan. 3 bulan sekali malahan itu harus melakukan rectal swab. Ya, karena mungkin di jasa boga ini nama makanannya itu kan nggak ada pengawet gitu kan, jadi kan langsung ready to serve, ready to eat gitu ya. Dan para penjamahnya ini ada yang langsung kontak dengan konsumen kalau di restoran-restoran siap saji. Betul. Bahaya gitu ya. Ya, jadi lebih ketat ya istilahnya, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Karena resikonya yang lebih tinggi. Ya, jadi nanti ketika memutuskan interval frekuensinya untuk medical check up ataupun jenis penyakitnya apa saja, kembali lagi ke lingkup manufakturingnya atau jasa boganya. Seberapa besar resiko tersebut ya, kalau perlu mungkin dibuatkan asesmen yang yang sederhana seperti itu, dan nanti bisa menunjukkan kita langkahnya harus seperti apa. Gitu ya, Hesti ya. Jadi kalau mau diambil kesimpulan apa nih, Hesti? Jadi kalau dari penjelasan medical screen. Ya, jadi kalau mau diambil kesimpulannya, jadi dari beberapa regulasi yang sudah kita tampilkan, semua regulasi ini jelas gitu ya, meminta untuk melakukan pengendalian bahaya yang datangnya dari
penyakit gitu ya yang diderita oleh penjamah makanan dengan tujuan untuk menghindari penularan penyakit baik antar karyawan maupun penyakit yang ditularkan lewat makanan yang bisa saja tadi menularkan ke konsumen akhirnya. Ya. Kemudian yang kedua, penyakit-penyakit yang diperiksa saat medical screening ini harus melalui pertimbangan ya. Tadi disebutkan bahwasanya pertimbangannya banyak nih, ada kriteria karakteristik produknya, kemudian kemampuan organisasinya, regulasinya, ya. Resiko-resiko yang ada di dalam perusahaan itu kan perusahaan yang tahu ya. Jadi full perusahaan yang memang memutuskan gitu ya, bagaimana apa saja sih penyakit yang memang harus dijadikan acuan gitu ya untuk dites di medical screening. Iya. Terus yang ketiga, selanjutnya bisa disimpulkan bahwa pemeriksaan medis ini tidak hanya dilakukan yang berkala interval tahunan, juga penting untuk seleksi karyawan yang baru, gitu ya, atau karyawan kontrak atau karyawan outsource. Ini juga perlu dilakukan riwayat kesehatannya seperti apa, kondisi ketika masuk kesehatannya seperti apa. Biasanya seminimal mungkin di persyaratan rekrutmen diminta untuk membawa surat keterangan sehat, begitu ya, dan mengisi form wawancara yang didetailkan, mungkin pernah punya riwayat penyakit apa. Terus minimal ya. Jadi tapi minimal. ada beberapa organisasi yang memang dulu sempat pengalaman, jadi memang kalau misalnya kita daftar gitu ya untuk menjadi karyawan di beberapa produksi makanan, itu tahap terakhirnya pasti melalui medical screening. Jadi kalau misalnya kita terdeteksi penyakit menular, ini langsung nggak bisa lanjut ke tahap offering gitu ya. Jadi udah berhenti aja, udah selesai gitu. Betul. Ya sayang ya, padahal udah yakin-yakin, udah pede, tapi karena ya hasil medical screening tidak sesuai ya, jadinya tidak lolos. Oke, selanjutnya, Hesti. Jadi nggak berhenti di situ juga ya. Jadi untuk pembahasan medical screening tadi ini juga dapat disimpulkan bahwasanya karyawan-karyawan yang memang menderita sakit gitu ya, sakit demam, kemudian ada luka, kemudian batuk, pilek, itu harus wajib gitu ya melaporkan tadi sesuai gejala-gejala ya yang tadi disosialisasikan gitu ya, sehingga manajemen ini dapat memutuskan apakah karyawan tersebut akan dimutasi ke bagian lainnya atau tetap bekerja dengan menggunakan pelindung ya seperti masker, kemudian penutup luka dan lain sebagainya. Oke, cukup ya. Itu tadi Sobat FSQ penjelasan dari saya dan juga Hesti terkait medical screening atau medical check up atau pemeriksaan kesehatan ya, status kesehatan untuk karyawan, tamu dan juga vendor atau kontraktor yang memasuki area pengolahan makanan. Nantikan terus episode-episode FSQ Talk selanjutnya ya, masih di pembahasan-pembahasan yang menarik seputar food safety and quality dari Premises Consulting. Oke, cukup sekian episode kali ini. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Next episode. Makasih ya, Esti.